Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Dan kali ini kita akan bahas integral yang kedua, yaitu tentang integral substitusi. Nah, ini adalah salah satu cara menyelesaikan integral yang di dalamnya ada perkalian atau pembagian, yang dimana kalau perkalian dan pembagian kan nggak bisa langsung ya. Nah, salah satu solusinya adalah dengan integral substitusi. Oke. Sebelum kita mulai ke integral substitusi, saya akan awali dulu dengan mengenalkan variabel dalam integral ya. Karena kadang ini untuk, terutama ya, khususnya untuk anak-anak SMA kelas 11 yang baru pertama kali mengenal integral, ini akan cukup membingungkan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau udah dapet kliknya atau udah dapet garis merahnya, nanti ini akan sangat mudah dipahami gitu ya. Nah, jadi kita misalkan saya punya integral seperti ini teman-teman. Integral, misalkan saya punya 2x dx gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah x kuadrat plus c. Oke, perhatikan teman-teman, ini sangat standar sekali. Tapi di sini saya akan memaknai seperti ini. Berarti kan integral 2x dx ini teman-teman, 2x-nya ini adalah sebagai fungsi gitu ya. Kemudian x-nya ini adalah sebagai variabel. Artinya yang diintegralkan ini adalah si x-nya teman-teman, atau variabel x-nya. Jadi sebenarnya dx ini bukan hanya sembarang simbol atau tulisannya, tapi ada maknanya. Nah, x di belakang ini artinya adalah simbol atau variabel yang akan diintegralkan. Kita ambil contoh lagi misalkan seperti ini. Integral x dx. Maka hasilnya nanti akan menjadi setengah gitu ya. Setengah x kuadrat plus c. Gitu teman-teman. Sama ya. Yang diintegralkan terhadap x. Oke, sekarang kalau saya punya seperti ini teman-teman. Integral k dx. Kita lihat di sini. Integral k dx, maka si k-nya ini sebagai konstanta statusnya. Sebagai konstanta. Ya. Kok bisa gitu? Karena d-nya di belakang ini adalah variabel yang akan diintegralkan. Ya. Kita mau cari nih dx, berarti integral terhadap x. Ternyata di fungsinya ini nggak ada x-nya. Cuman ada k doang, berarti k-nya ini adalah konstanta teman-teman. Maka integralnya nanti hasilnya akan menjadi kx plus c. Oke, nah sekarang gimana kalau integralnya gini? K dk, misalkan gitu. Oke, perhatikan teman-teman. K dk. Apakah ini tetap kx? Nah, ini salah. Jelas bukan kx. Kenapa? Karena di sini integralnya adalah terhadap nilai k, teman-teman. Maka di sini k-nya ini adalah sebagai variabel, gitu ya, variabel yang akan kita integralkan. Nah, ada nggak huruf k di sini? Oh, ada nih huruf k. Maka ini sebenarnya hasil integralnya akan menjadi, ya, integral k dk ini akan menjadi setengah k kuadrat plus c. Jadi bentuknya nanti akan mirip dengan ini teman-teman. X dx gitu. X dx kan setengah x kuadrat plus c. K dk adalah setengah k kuadrat plus c. Gitu dia teman-teman. Contoh misalkan saya punya integral UDU. Ya, UDU. Ini nggak jadi UX gitu ya. Kenapa? Karena yang diintegralkan adalah si U-nya ini gitu. Variabelnya atau U-nya ini di sini sebagai variabel. Maka kalau diintegralkan jadi setengah U kuadrat plus C. Nah, berarti kalau kita buat bentuk umumnya, teman-teman, kalau kita punya integral, lalu di sini ada sebuah kotak. Jadi kotak ini akan kita integralkan, lalu dalamnya ini adalah D kotak. Ternyata ini sama gitu ya, maka kotak ini sebagai variabel. Berarti hasil integralnya adalah setengah kotak kuadrat plus C gitu ya. Apapun yang ada di dalamnya ini gitu. Berarti kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan saya hapus ini ya. Integral
2x plus 2. D, 2x plus 2. Nah, perhatikan ini teman-teman. Ini hasil integralnya, lihat. Maka si 2x plus 2-nya ini, karena ini adalah dianggap sebagai satu variabel, gitu ya. Ini adalah anggap satu benda gitu ya, satu benda atau satu variabel. Berarti nanti integralnya ini tidak menjadi 2x kuadrat plus 2 plus 2x misalkan itu. Nah, ini nggak jadi seperti ini gitu. Tapi yang benar adalah nanti akan menjadi gimana? Karena dianggap sebagai satu benda ini, maka integralnya adalah setengah kali 2x plus 2 benda tersebut ya, benda tersebut pangkat 2 gitu. Jadi di belakangnya atau D di belakangnya ini mempengaruhi apa yang akan diintegralkan di depan gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke integral substitusi. Nah, sebenarnya apa sih integral substitusi? Nah, dari arti katanya, substitusi itu kan artinya apa? Mengganti ya. Artinya adalah mengganti. Artinya, kita menggunakan integral substitusi ini dengan cara mengganti variabel dengan variabel yang lain untuk memudahkan, gitu ya. Mengganti untuk memudahkan. Ya, jangan sampai mengganti tapi tidak memudahkan gitu ya, nanti akan ya ngapain gitu kan pakai integral substitusi. Artinya kita akan mengganti untuk memudahkan. Contoh gini teman-teman. Misalnya saya ambil contoh soalnya integral x plus 1 gitu ya. Kemudian di sini adalah x kuadrat plus 2x plus 5 pangkatnya adalah 9. dx. Nah, ini hasilnya gimana? Oke, pertama ada permasalahan di sini. Permasalahan di sini adalah di sini ada bentuk perkalian. Artinya ini nggak bisa sendiri-sendiri diintegralkan. Yang kedua, di sini ada bentuk pangkat 9. Nah, artinya kalau ada pangkat 9, ini pun nggak bisa langsung diintegralkan. Gitu ya, kenapa? Karena bentuk pangkat ini sebenarnya harusnya dijabarin gitu ya. Dijabarin kayak kali pelangi sampai 9 kali gitu kan. Nah, lagi pula di dalamnya ini kan ada bentuk apa namanya ini fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat. Jadi nggak bisa diintegralkan dengan mudah gitu. Nah, salah satu triknya teman-teman, daripada kita harus mengalihkan pelangi sampai pangkat 9 kan capek banget ya. Sebenarnya kalau dibilang bisa ya bisa sebenarnya gitu ya, cuman capek. Nah, caranya adalah kita dengan menggunakan integral substitusi. Pertama, kita misalkan U sama dengan x kuadrat tambah 2x plus 5. Jadi kita misalkan bagian yang rumitnya gitu teman-teman ya. Bagian yang rumitnya, biasanya sih bagian yang rumitnya yang dimisalkan gitu. Jadi supaya merubah menjadi satu huruf, yaitu menjadi U saja gitu ya. Nah, cuman ketika kita mau mensubstitusikan atau mengganti sebuah variabel dalam integral, kita pun harus mengganti nilai dari dx-nya ini, teman-teman. Ya, ini pun harus diganti, gitu. Harus diganti. Lalu gimana caranya mencari dx ini, gitu. Nah, ini kita turunkan. U diturunkan menjadi 1, teman-teman ya. 1 du kita tulis di sini, ya langsung aja ditulis du ya secara otomatis. Sama dengan, ini kita turunkan, berarti 2x tambah 2 dx, gitu ya. Jadi dari atas ke bawah ini diturunkan. Nah, karena yang sebelah kiri ini diturunkannya terhadap u, maka kita langsung munculkan du. Karena sebelah kanan ini yang diturunkan adalah terhadap x, maka kita kasih dx, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara turunan implisit namanya. Oke, kalau misalnya teman-teman semua mau mendalami turunan implisit, boleh dilihat di videonya. Ya, nanti ada di situ turunan implisit. Cuman saya nggak akan perdalam di sini pembahasannya. Saya akan katakan ini langsung otomatis aja. Yang sebelah kiri kita langsung tulis du, turunkan langsung tulis du. Sebelah kanan turunkan langsung kita tulis dx di sini. Gitu ya. Nah, lalu dx-nya ini kita cari, maka dx ini boleh kita tulis sebagai du per 2x plus 2.
Nah, gitu teman-teman. Oke, atau boleh kita tulis dx sama dengan du per 2 dikali x plus 1. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan turunkan teman-teman. Kita akan turunkan ini. Nah, selanjutnya kita akan substitusikan teman-teman. Kita substitusi, kita masukkan ke soal awalnya. Berarti nanti soal awalnya nanti kita akan punya integral x plus 1-nya tetap karena nggak diganti ini ya. Nggak ada permisalannya. Dikalikan dengan u pangkat 9 karena x kuadrat plus 2x plus 5-nya ini sama dengan u gitu ya. U pangkat 9. dx-nya itu adalah ini. Kita ganti. du per 2 kali x plus 1. du per 2 kali x plus 1. Nah gitu teman-teman. Oke. Ini boleh kita habisi, ini habisi lagi. Maka di sini kita akan dapat sama dengan integral 1 per 2. Ini ada 2 yang di sini ya. U pangkat 9 du. Oke, sekarang bagaimana cara mengintegralkan ini? Kan ini kan udah terhadap U nih ya. Berarti ini kita integralkan seperti biasa saja. Ya, pangkatnya ditambah 1 lalu bagikan ke depan. Berarti jadinya adalah setengah kali U pangkat 9 per, U pangkat 10 ya, pangkatnya ditambah 1, pangkat 10 per 10 gitu. Maka nanti hasilnya adalah 1/20 U pangkat 10. Ini kan setengah tambah 10, setengah 3 kali 10 ya, 2 kali 10 jadi 20, lalu plus C. Nah gitu teman-teman. Oke, nah sebenarnya ini udah beres nih, udah beres gitu. Cuman tadi kan di atas soalnya ini kan dalam X variabelnya, maka nanti jawabannya pun harus dalam X dong, nggak boleh dalam U gitu. Maka ketika kita sudah selesai seperti ini teman-teman, kita balikin lagi si U-nya ini jadi X gitu. Ingat ya, dibalikin U jadi X-nya ketika sudah benar-benar selesai diintegralkan. Jangan pas di sini langsung diganti, atau di sini langsung diganti, nanti akan repot gitu ya. Di proses ini diganti, repot. Proses di sini diganti, repot, karena belum integral. Tapi kalau sudah diintegralkan, langsung tinggal ganti aja gitu ya. Langsung tinggal ganti, jadi hasilnya akhirnya adalah 1/20 dikalikan dengan x kuadrat plus 2x plus 5 pangkatnya 10 plus C. Nah ini dia jawabannya teman-teman. Oke, ini adalah cara integral substitusi. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1 teman-teman. Kita punya x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 2 pangkat 6. Tentunya di sini ada perkalian, jadi kita nggak bisa langsung ya. Nah, kita gunakan integral substitusi. Kita misalkan U sama dengan x pangkat 3 plus 2. Gitu ya. Kemudian kita turunkan, berarti jadi du atau 1 du, satunya dilepas aja nggak apa-apa. Sama dengan 3x kuadrat dx. Oke. Berarti kita punya dx-nya itu adalah du per 3x kuadrat. Oke, selesai ya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Berarti nanti di sini ketika kita masukkan menjadi integral x kuadratnya tetap dikalikan x pangkat 3 plus 2-nya, ini kan kita ganti u ya. Jadi u pangkat 6 kalikan dengan dx. Dx-nya itu adalah du per 3x kuadrat. Nah, teman-teman, kita perlu ingat dulu bahwa ketika di sini variabelnya adalah U, usahakan bahwa di dalam pengintegralan ini tidak ada variabel atau tidak ada huruf selain U. Ya, contohnya di sini ada variabel U, ini kok ada variabel X, maka ini kita akan coret dulu X-nya. Gitu dia. Kan X kuadrat sama X kuadrat bisa dicoret ya. Oke, maka hasilnya nanti akan menjadi integral U pangkat 6 du per 3. Ya, karena ada 3-nya di sini. Oke, supaya memudahkan sepertiganya ini boleh teman-teman keluarin dari integral. Jadi sepertiga, di sini integral U pangkat 6 du. Nah, tinggal teman-teman mengintegralkan berapa nih integral dari U pangkat 6 du ini gitu ya. Maka hasilnya akan menjadi sepertiga dikali U pangkat 7 per 7 plus C. Nah, kalau udah plus C berarti udah selesai teman-teman ya. Ini bisa kita rapihin, jadinya adalah 1/21 U pangkat 7 plus C. Oke, nah lagi-lagi kurang afdol ketika soalnya bentuknya variabelnya X, tapi jawabannya dalam U gitu. Maka kita akan balikin lagi si jawaban ini menjadi dalam variabel X. Berarti ini akan sama dengan
1/21, U-nya kita ganti jadi X pangkat 3 tambah 2, pangkatnya 7 plus C. Nah, gitu dia teman-teman. Oke, sekarang kita ambil contoh soal yang kedua. Saya punya integral 2x plus 1 dikalikan dengan akar x kuadrat plus x plus 1. Kita udah tahu tentunya bahwa 2x plus 1 ini dengan akar nggak akan bisa bergabung ya, nggak akan bisa bergabung, maka ini kita akan gunakan integral substitusi. Nah, apa yang kita misalkan? Kita misalkan U sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Ya, maka di sini adalah du itu sama dengan 2x plus 1 dx ya. 2x plus 1 dx, maka dx-nya itu adalah du per 2x plus 1. Nah, gitu teman-teman. Oke, sekarang kita substitusikan, kita masukkan. Berarti integral 2x plus 1-nya nggak dimisalkan ya, berarti langsung diamin aja. 2x plus 1 dikalikan dengan x kuadrat plus x plus 1-nya kan sama dengan u ya, berarti jadi akar u. dx-nya itu jadi du per 2x plus 1. Gitu ya. Nah, kita hilangkan dulu variabel x-nya. Berarti 2x plus 1-nya ini kebetulan bisa dicoret ya. Bisa dicoret, ini pun bisa dicoret. Maka hasilnya di sini adalah tinggal integral u pangkat setengah gitu ya, du. Atau akar u kan kita ganti jadi u pangkat setengah ya. Oke, lalu gimana kelanjutannya? Ini sama dengan, berarti u pangkat setengah tambah 1 jadi 3/2 teman-teman ya. Dibagi dengan 3/2 gitu. Kan tambah 1 lalu bagikan ke depan ya. Seperti yang sudah kita pelajari di integral 1. Lalu di sini plus C. Nah, yang bawah ini 3/2 ini boleh kita naikin ke atas teman-teman. Jadi dibalik ya. Jadi 2/3 u pangkat 3/2 plus C. Gitu. Nah, finishing touch-nya gimana? U-nya kita ganti jadi x kuadrat plus x plus 1 gitu ya. Kita balikin ke variabel x. Maka ini hasilnya akan menjadi sama dengan 2/3 dikalikan x kuadrat plus x plus 1 pangkat 3/2 plus C. Nah, pangkat 3/2 ini teman-teman boleh kita ganti jadi gini. Salah. 2/3 dikalikan dengan x kuadrat plus x plus 1 kalikan akar x kuadrat plus x plus 1 plus C. Nah, gitu dia. Oke. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang kalau kasusnya seperti ini? Ya, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Integral 3x per akar dari x kuadrat min 5. Nah, ini langkah pertama, kita rapiin dulu teman-teman bentuknya. Kita buat jadi integral 3x kali dalam kurung x kuadrat min 5 dipangkatkan min setengah teman-teman ya. Karena akar pangkat setengah, karena posisinya di bawah atau sebagai penyebut, maka naik ke atas jadinya minus pangkatnya gitu ya. Dx. Oke, kalau udah seperti ini, kita bisa gunakan integral substitusi lagi teman-teman. Kita misalkan u-nya itu sama dengan yang x kuadrat min 5. Lalu kita turunkan, jadi du sama dengan ini x kuadrat min 5 turun jadi 2x ya. Dx. Oke, maka dx-nya adalah du per 2x. Nah, sekarang kita substitusikan, maka nanti akan menjadi integral 3x-nya tetap, x kuadrat min 5-nya berubah jadi u, pangkatnya adalah min setengah, dikalikan dengan dx. Dx-nya itu adalah du per 2x. Oke. Nah, seperti biasa kita habiskan dulu variabel x-nya, ya, kita coret. Maka nanti di sini kita akan punya integral 3/2 dikali u pangkat min setengah du. Ingat teman-teman, ketika dimasukin integralnya masih belum hilang ya. Nah, seperti biasa, angkanya atau konstanta ini boleh kita buang dulu keluar integral supaya memudahkan perhitungan kalian. Jadi 3/2 dikali integral u pangkat min setengah du. Nah, sekarang kita akan integralkan si ini, u pangkat setengah du ini gitu. Maka hasilnya nanti jadi 3/2-nya ini tetap u pangkat min setengah ditambah 1 jadi pangkat setengah, ya, tambah 1 bagikan ke depan jadi kali setengah.
plus C gitu ya. Lalu nanti ini boleh kita tulis jadi sama dengan 3/2. Oke, 3/2 dikalikan ini 1/2 naik ke atas jadi 2 ya, 2 biasa aja. Kalikan U pangkat setengah. Oh iya, nih perhatikan teman-teman, ini mungkin sering kali terlupa. Kok ini naik ke atas jadi min, ini kok naik ke atas jadi nggak min. Nah, kenapa ini jadi min? Karena setengah ini statusnya pangkat teman-teman. Jadi hati-hati ya ketika pindahin ke atas, statusnya pangkat atau bukan. Kalau pangkat berarti jadi minus, kalau angka biasa berarti jadi dibalik gitu ya. Setengah jadi 2/1 gitu, jatuh jadi 2. Gitu ya, plus C. Lanjut ke sini. Ini 2-nya coret, maka hasilnya adalah 3 U pangkat setengah, boleh saya tulis jadi akar U saja, lalu plus C. Oke, kemudian akar U ini kita akan balikin lagi variabelnya ke X, gitu. Maka nanti di sini akan menjadi 3 akar dari X kuadrat min 5 ya, karena kita punya U-nya dari ini, plus C. Nah, ini adalah sudah selesai teman-teman. Ya, itu adalah integral substitusi. Oke, mungkin itu aja pengenalan integral substitusi, dan saya yakin contoh soal ini masih kurang ya, masih kurang banyak, tapi sebenarnya overall konsepnya sama gitu. Jadi artinya kalau teman-teman mau mahir itu harus disertai dengan latihan yang rutin ya, latihan rutin, dan cari soal dari sumber manapun. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti teman-teman semua tulis di kolom komentar atau langsung ke direct message Diskusi Matematika 54 Instagramnya. Dan kalau misalkan kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.